Shalom, selamat malam. Halo. Gebi, ready ya? Oke Om, oke Om. Siap, mantap. Puji Tuhan. Diana, shalom. Shalom. Oke, kita mulai ya. Hari ini pembicaranya juga sudah hadir. Om Nathan, Bang Nathan yang akan melayani kita di malam hari ini. Juga Kak Gebi akan memimpin puji-pujian. Saya ucapkan selamat datang di GPDI Geraha Nugrah, pemuda remaja yang diberkati Tuhan. Ibadah 1 jam saja, kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita percaya ada berkat yang Tuhan sudah siapkan lewat hambanya nih. Jauh dari kota Medan, Abang Nathanael. Wah, ya nanti salam kenal nanti, kenalannya nanti ya. Bisa kita mulai di sini ada beberapa jemaat Bang Nathan yang nanti apa namanya jadi jemaat pemuda remaja. Terima kasih nih sudah bisa hadir memberkati ya. Kita akan mulai ibadah kita sudah lewat 1 menit. KGB, saya persilakan untuk memimpin acara ibadah puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat malam teman-teman. Ya, pemuda remaja GPD Geraha Anugerah. Kita turut bersyukur ya karena kita sudah diperkumpulkan di tempat ini walaupun melalui Zoom ya, perjauhan. Namun saya percaya bahwa hati kita satu, yaitu untuk memuji, menyembah serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, terutama ada di hati kami, hati kita semua. Jadi mari kita persiapkan hati kita ya teman-teman untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 situ mengatakan bahwa janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan, yaitu hadiratmu memenuhiku. Kita katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat Kudusmu penuhi baitmu dan ku tersumpah menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya
Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersentuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersentuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersentuh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan kepadamu malam hari ini. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan. Kami menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti juga kami akan mendengarkan firman. Biarlah peristiwa yang akan terjadi pada malam hari menjadi rema, jadi kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami sambut, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya. Dalam pemuda remaja GPD Geraha Anugerah, kita akan lanjut pujian kita ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Ya kita nyanyikan lagu ini yang lagi dari awal lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah suci hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita lanjut lagi ya, untuk masih semangat ya. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau aku andalkan, aku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi
Allah sumber waktu, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, saat ini sebelum kita masuk ke penyampaian firman Tuhan, saya akan berikan ruang kesaksian bagi siapa yang mendapat cinta kasih Tuhan, bisa disaksikan di sini. Kalau ada ya. Nggak ada ya. Sebenarnya mungkin banyak di antara kita yang mendapatkan, ya sebenarnya ada, cuman mungkin terlalu banyak jadi bingung mau yang mana nih yang mau disaksikan. Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya berarti ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Nathanael. Betul ya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhanku Percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doa, saat menyembah Rohmu bekerja. Lagi, engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doa, saat menyembah Rohmu bekerja. Katakan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, aku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Rohmu bekerja. Aku percaya. Tuhan, percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa.
kuasamu bekerja. Aku percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasamu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Kita serahkan kepada abahnya, Pak Pendeta Nathanael. Dipersilakan. Ya, kita berdoa, Roh Kudus kami membutuhkan Engkau malam hari ini untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Iluminasi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan yang akan menjadi praktek dalam pengalaman kehidupan kami masing-masing. Kami akan nikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi karena kebiasaan ngajar nih. Selamat malam, pemuda remaja GPDI Geraha Anugerah, benar ya? Benar Bang, benar. Selamat malam Bapakku, Pak Panggabean. Satu kehormatan malam hari ini saya diberikan anugerah dari Tuhan melalui Pak Panggabean untuk boleh melayani kita semua. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang begitu berharga ini. Jadi teringat kembali masa-masa kelas di SAP saat mimpin bagi renungan di Bedstone ya, malam-malam sambil ngantuk-ngantuk harus khotbah juga. Tapi saya yakin di sini kita nggak ada yang ngantuk ya, puji Tuhan. Saya akan share screen. Saya akan share screen. Ya, nama saya Pendeta Nathanael Wasiono. Saya dipercayakan satu istri, ini istri saya, dan dua anak. Jangan dibalik, jangan dua istri satu anak. Di Tuhan kami dipercayakan pengembalaan di Medan, di daerah eh, pinggiran kota Medan, sudah berbatasan dengan hampir beberapa kilo berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang dan kemudian ke daerah Tanah Karo. Saya juga sedang dipercayakan Tuhan satu perintisan pelayanan di daerah Deli Serdang. Kami sekarang sedang membangun di gereja induk namanya GPDI Kristus Jawaban, sebab Kristuslah jawaban dalam hidup kita. Selain dalam aktivitas penggembalaan, saya juga dipercayakan Tuhan mengajar di STT di kota Medan ini. Oleh kemurahan Tuhan, sudah banyak hamba Tuhan juga bahkan pendeta-pendeta dan calon-calon hamba Tuhan yang sudah lewat dari pengajaran kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pakai kehidupan kami sedemikian rupa. Dan sekali lagi terima kasih saya dan hormat saya buat Bapak saya, Pak Panggabean, sahabat saya, rekan saya untuk kesempatan hari ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini. Saya kasih judul tidak jadi masalah. Kata tidak di sini sengaja saya coret 3 garis begitu. Sebab kalau kata tidak ini dihilangkan, maka judulnya adalah jadi masalah. Banyak sekali orang Kristen hidupnya penuh dengan masalah. Segala sesuatu jadi masalah bagi dirinya. Ada sedikit persoalan jadi masalah. Saya membedakan kata persoalan dengan kata masalah. Saya membawa kita beranalogi untuk kita melihat bagaimana kita waktu kita masa-masa sekolah. Apalagi kita yang sudah baru lepas SAP ini kita melihat ya. Kalau kita duduk di bangku sekolah, SMA, mungkin ada SMP, mungkin kuliah. Semua orang yang sekolah itu akan mengalami soal.
ya kan? Kalau kita mau naik grade, mau naik tingkat dari tingkat 1 ke tingkat 2, kita akan ketemu namanya soal. Atau mungkin dengan bahasa yang familiar, kita akan ketemu dengan namanya ujian. Ujian itu soal. Tapi saya berkata bahwa kalau kita belajar dengan baik, kalau kita tekun dalam pelajaran, maka soal tidak akan jadi masalah. Dulu di bangku SMP, di bangku SMA, kerap sekali ketika ujian teman-teman saya ketika ketemu soal keringatnya berpeluh seperti keringat jagung. Jadi soal itu jadi masalah baginya. Oleh sebab itu saya membedakan kata persoalan dengan kata masalah. Tidak semua persoalan harus jadi masalah. Oleh sebab itu kata tidak ini jangan sampai tercoret, jangan sampai terbuang. Yang tidak jadi masalah akhirnya jadi masalah. Sebagai pembuka, kita baca Yohanes 6 ayat 13. Saya akan baca bagi kita semua. Ini satu peristiwa yang begitu familiar di antara kita. Saya baca bagi kita. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tentu kita tahu latar belakang dari peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus kemudian mengadakan mujizat pelipat gandaan. 5 roti jelai dan 2 ikan kemudian dilipat gandakan sedemikian rupa sehingga ribuan orang, bahkan yang dicatat di sini yang disensus adalah 5.000 laki-laki saja. Memang Yahudi terbiasa mencatat hanya laki-laki saja. Indikasinya bahwa bukan hanya ada laki-laki di situ, ada perempuan, juga ada anak-anak. Kalau saja satu laki-laki dia punya satu istri dan kemudian dia punya satu anak, maka indikasinya bisa 15.000 orang yang makan hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Satu pekerjaan yang hebat, satu mujizat yang tidak pernah terjadi oleh siapapun, dikerjakan oleh Yesus. Dan kalau kita tahu bahwa latarnya bahwa orang-orang datang berbondong-bondong, mereka membawa persoalan-persoalan kehidupan mereka, tetapi bersama dengan Tuhan tidak akan ada yang jadi masalah. Saya sampai kepada poin saya yang pertama, bahwa berbagai persoalan itu tidak jadi masalah. Kalau kita baca Yohanes 6, kita akan mendapati setidaknya 2 persoalan besar. Persoalan besar yang pertama, saya baca 2 orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Persoalan yang pertama adalah orang sakit penyakit. Dan kalau kita breakdown, ada banyak jenis penyakit. Kemungkinan di sana ada orang tuli. Ada kemungkinan di sana ada orang buta. Kemungkinan di sana ada orang bisu. Ada juga mungkin yang bisu tuli. Ada orang timpang. Ada orang lumpuh. Ada yang sakit pendarahan. Ada yang mungkin terganggu saraf-sarafnya. Ada banyak jenis penyakit, tapi kalau kita kelompokkan itu adalah persoalan penyakit. Dan persoalan yang kedua adalah persoalan lapar. Saya baca ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kenapa? Sebab orang sudah datang berbondong-bondong dari daerah-daerah yang jauh. Mereka menyusuri daerah itu dan kemudian bertemu dengan Yesus. Mereka mengikuti KKR yang diadakan oleh Yesus. Mereka dengar khotbah Yesus, tapi sampai kepada jam makan, mereka tidak punya apa-apa. Persediaan makanan sudah habis ketika mereka dalam perjalanan mengikuti Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kalau kita baca paralel di Injil yang lain, maka kita akan mengerti bahwa Yesus bilang kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kalau mereka nggak makan, mereka nanti akan pingsan di tengah jalan ketika mereka pulang. Ini persoalan. Ada orang lapar, dan orang lapar ini akan pulang dari KKR yang diadakan oleh Yesus. Sementara kalau mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka akan pingsan di tengah jalan. Kalau mereka pingsan di tengah jalan, ada banyak begal. Ada banyak perompak-perompak yang akan
membuat mereka semakin sengsara hidupnya. Jadi setidaknya ada dua persoalan di sini, yaitu yang pertama adalah persoalan sakit penyakit dan yang kedua adalah persoalan lapar. Tapi sekali lagi hidup bersama Tuhan itu indah. Boleh bilang bersama dengan saya, hidup bersama Tuhan indah. Hidup bersama Tuhan itu indah. Berbagai persoalan tidak jadi masalah. Sekali lagi, saya membedakan kata persoalan dengan kata masalah. Ketika seorang siswa yang belajar dengan baik, ketemu dengan soal ujian itu tidak jadi masalah bagi dirinya. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, berbagai persoalan tidak jadi masalah. Kalau saya boleh kesaksian tentang kehidupan pelayanan, pengembalaan yang Tuhan beri, percayakan kepada kami banyak sekali persoalan. Tuhan kasih 250, 300 jiwa, berarti 300 pikirannya, 300 kehendaknya. Macam-macam gaya pikirnya dan latar belakangnya macam-macam. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Ada yang hobinya begini, ada yang hobinya begitu. Semuanya datang dengan persoalan masing-masing. Tapi kalau sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kami belajar hidup dalam Tuhan, maka persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan jadi masalah. Bahkan kalau ada jemaat-jemaat yang kecewa, sebab kami bukan, kita juga manusia yang punya hati, ya bisa juga bikin salah. Akhirnya ini jemaat sakit hati dan yang lainnya, provokasi dan yang lain-lainnya. Kami belajar bahwa dinamika yang terjadi dalam pengembalaan, dalam pelayanan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelayanan tidak jadi masalah. Kebutuhan-kebutuhan yang banyak itu semua Tuhan akan cukupkan. Kalau anak-anak remaja biasanya persoalannya seputaran kuota, ya uang jajan, ya kena marah guru, ya nggak dikasih hunting keluar sama papi mami, itu jadi persoalan, ya kan? Lagi sibuk main game, kemudian dimarah, disuruh ini, disuruh itu, ya nggak waktunya outbound, orang tua nggak kasih, atau mungkin ada yang bergumul dengan hal-hal yang lainnya. Saya mau bilang bahwa persoalan apapun yang kita hadapi, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita jalan sama dengan Tuhan, maka berbagai persoalan tidak akan jadi masalah. Yang kedua, banyaknya kebutuhan tidak jadi masalah. Kita melihat bahwa di ayat 6 dan ayat 7, saya baca ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ada banyak kebutuhan yang muncul pada waktu itu. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, kebutuhan akan kesembuhan. Tetapi dalam konteks ayat ini yang paling paling ditekankan adalah kebutuhan akan roti, kebutuhan akan makanan. Kenapa roti? Ya orang Yahudi makannya roti. Kalau mungkin waktu itu Yesus lahirnya di Indonesia, mungkin kebutuhannya nasi. Gitu. Filipus bilang, Guru, Yesus, Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Bapak Ibu, kalau kita ada anak muda, anak remaja yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka 200 dinar itu sebenarnya tidak sedikit. Kalau kita belajar bahwa 1 dinar itu sama dengan upah satu hari seorang buruh. Katakanlah buruh harian itu upahnya 150.000 dalam satu hari. Berarti kalau 200 dinar itu 30 juta. 30 juta. Filipus berkata bahwa, Guru, sekalipun kita punya kas 30 juta, dan kita habiskan semua kas itu untuk beli roti, itu tidak cukup. Kenapa? Banyak kebutuhan. Banyak yang mau dikasih makan. 5.000 laki-laki. Dia punya anak, dia punya istri. Anaknya bisa banyak-banyak. Orang zaman dulu anaknya banyak. Kalau kita punya kas, dan kas kita ini, kita habiskan semua, kita beli roti semuanya yang 30 juta ini,
ini tidak akan cukup. Banyak kebutuhan. Tapi sekali lagi hidup bersama dengan Tuhan itu indah. Sehingga banyaknya kebutuhan tidak jadi masalah. Saya dalam kehidupan saya mengiring Tuhan, saya punya pengalaman ngeri-ngeri sedap. Jadi bukan hanya film bioskop itu ada yang ada film ngeri-ngeri sedap. Tapi saya juga dalam perjalanan mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Saya nggak pernah bermimpi bisa kuliah S1 selesai, S2 selesai, S3 nggak pernah. Dengan kondisi pelayanan perintisan yang semuanya serba dimulai dari nol, orang tua yang punya paradigma yang sangat konvensional bahwa full time, benar-benar full time, tidak tidak boleh punya pekerjaan lain selain berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, mengandalkan Tuhan. Akhirnya semuanya serba kekurangan. Dulu saya berpikir tamat SMA saja sudah hebat. Tapi sekali lagi jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Suatu ketika pernah guru saya bilang begini, Nael, kalau ndak selesaikan tunggakan-tunggakannya, ada uang buku, ada uang yang lainnya. Tapi kalau uang uang sekolah waktu itu kami dapat gratis karena puji Tuhan, Tuhan kasih otak yang encer sehingga juara. Juaranya bukan cuma juara kelas, tapi juara umum. Misalnya kelas kelas 4 SD itu. Itu ada 10 lokal. Zaman dulu kan lokalnya banyak-banyak. Siswanya juga satu lokal bisa 60-70 orang. Jadi 10 lokal itu juara satunya di ranking. Nah, ketika di ranking saya dapat juara satu umum dari yang 10 lokal itu. Jadi waktu itu sistem catur bulan, belum sistem semester. Nah, kalau juara satu umum itu dapat beasiswa gratis uang sekolah 3 bulan gitu. Jadi hanya berpikir 1 bulan saja uang sekolahnya bagaimana. Nah, guru bilang kalau nggak bawa tunggakan uang buku, uang ini nggak boleh sekolah ya. Jangan masuk kelas. Itu pesan dari bagian keuangan di yayasan. Saya tahu waktu guru saya ngomong gitu dia sedih. Karena dia tahu kalau nggak ada saya kelas nggak rame, nggak ada yang jawab pertanyaan, nggak ada yang juga nanya gitu. Tapi ya dia disuruh sampai itu. Kemudian saya pulang ke rumah, saya lapor sama papa saya, lapor sama mama saya bilang, Pak, Ma, itu guru minta uang buku harus dilunasin, uang ini, uang itu harus dilunasin. Kalau enggak boleh sekolah. Kemudian kenapa papa saya seorang hamba Tuhan, dia tanya aja sederhana gitu, Nail, kamu siapa? Papa siapa? Dia bilang begitu. Kemudian saya bilang, saya anak pendeta, papa pendeta. Jadi gimana? Kalau anak pendeta punya masalah, kalau pendeta punya masalah, ngapain kita? Doa. Iya, ayo doa. Ya. Di otak saya, ini yang dibutuhkan duit. Akhirnya apa? Ya, namanya pendeta ya bawa ke kamar nangis-nangis menyembah Tuhan dari jam 1 sampai jam 2. Amin. Sudah terjadi mujizat? Enggak terjadi apa-apa. Kemudian istirahat sebentar. Saya ingatkan lagi, udah ada uangnya Pak? Belum. Ngapain kita sebagai anak hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan? Aku berdoa, ayo berdoa. Nyembah Tuhan lagi. Jam 4 sampai jam 5. Udah terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Gitu juga menjelang malam menyembah Tuhan lagi, minta Tuhan kasih berkat. Udah terjadi apa-apa? Enggak terjadi apa-apa. Menjelang tidur, mau doa tidur, berserah sama Tuhan. Aku nggak mau nggak sekolah besok. Aku harus sekolah. Ketika menjelang, amin. Ada orang yang ketok pintu. Tok 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 tok. Kemudian papa saya terkejut karena jemaat belum ada. Ya, nih buka pintu. Kalau tempat pertisan kami, waduh kacau balau. Kalau hujan datang, itu lantai tanah. Kalau hujan datang, udahlah kami tidurnya beralaskan papan dan genangan air. Itu jendela kalau angin kencang, kertak, itu hampir jatuh ya. Itu zaman peretisan dan zaman penindasan akibat Injil. Kemudian datang itu dibuka pintu. Kemudian orang itu bilang, Pak Pendeta, saya sebelum tidur saya dikasih nampak gedung ini, saya harus ke sini dan saya harus kasih ini. Tuhan suruh saya kasih ini. Kami nggak tahu siapa orangnya. Sampai sekarang kami nggak kenal. Karena dibilang Tuhan bilang harus kasih ini ya. Papa saya kemudian terima di dalam yang diterima itu amplop.
Di dalam amplop itu, ketika amplop dibuka, ada uang. Isinya, nominal uangnya persis seperti jumlah uang buku, jumlah tagihan yang diminta. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi pengalaman saya berjalan bersama Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya belajar bahwa banyaknya kebutuhan tidak jadi masalah. Sampai Tuhan buka jalan satu demi satu, akhirnya bisa kuliah S1 beres, bisa kuliah S2 beres, sampai pada akhirnya bisa kuliah S3 beres. Belajar, saya belajar dengan betul untuk merenungkan bahwa Tuhan itu begitu baik. Hidup bersama dengan Tuhan, banyak pun kebutuhan tidak jadi masalah. Anak-anak muda, remaja-remaja yang saya kasihi, jangan takut bermimpi. Banyak pun kebutuhan kita, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, tidak akan jadi masalah. Tuhan akan buka jalan. Saya sampai pada bagian yang ketiga. Terbatasnya modal tidak jadi masalah. Filipus coba tawarkan roti seharga 200 dinar. Tapi kemudian Yesus bilang, enggak, saya nggak mau cara yang itu. Kemudian Andreas bilang, Guru, Tuhan, ada seorang anak yang punya di 9, ayat 9 saya baca 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Modalnya terbatas, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sekali lagi, pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki yang tercatat di sensus. Tidak termasuk istrinya, tidak termasuk anaknya. Tapi bukan berarti istri dan anaknya nggak makan. Semuanya makan, tetapi yang dihitung di dalam sensus hanya 5.000 laki-laki. Kalau estimasi saya bilang tadi, satu laki-laki punya satu istri dan punya satu anak, setidak-tidaknya ada 15.000 orang. Dikasih makan sampai kenyang, bahkan ayat ini bilang sisa 12 bakul. Dari mana sumbernya? 5 roti jelai dan 2 ikan. Banyak orang berpikir bahwa dia harus punya banyak dulu, baru dia bisa lakukan sesuatu. Baru Tuhan berkati dia. Padahal kalau kita baca Alkitab dan kalau kita alami kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan, Tuhan justru pakai perkara-perkara kecil. Tuhan pakai hal-hal yang terbatas. Ketika Gideon ingin perang, dia bawa pasukan, kemudian Tuhan bilang apa? Itu terlalu banyak. Bilang sama pasukanmu, siapa yang takut, suruh pulang. Kemudian pulang ribuan. Setelah itu Gideon tanya lagi sama Tuhan, gimana Tuhan? Udah bisa ini bawa tempur. Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Sekali lagi tanya sama pasukanmu, siapa yang takut? Suruh pulang. Kemudian ada lagi yang pulang. Kemudian Gideon bilang, gimana Tuhan? Sudah cukup ini. Sudah layak ini dibawa berperang. Tuhan bilang, enggak, itu masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum ke sungai. Barang siapa yang minum dengan mengambil air di tangannya, itu yang bawa perang. Tapi barang siapa yang turun minum seperti anjing, langsung minum ke sungai, suruh pulang. Akhirnya yang tersisa adalah 300 orang. Secara logika, ini jumlah yang sangat tidak mungkin untuk diajak berperang. Tetapi memang hal-hal yang terbatas diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, untuk kemudian membuktikan bahwa Allah punya kuasa yang hebat. Kalau perkara hebat, karena kita punya hal-hal yang hebat, maka itu hal yang biasa. Tapi kalau perkara hebat terjadi di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan kita, maka di sanalah kuasa Tuhan yang sedang terjadi. Terbatasnya modal tidak jadi masalah. Siapa sangka hanya dengan 300 orang tentara musuh akhirnya tunggang langgang. Dan apa peralatan perang yang mereka bawa? Lembing, tombak, perisai, pedang. Enggak. Yang Tuhan suruh bawa apa? Bawa kendi, bawa kentongan. Pergi ke perkemahan musuh, pukul kentongannya, pecahkan kendinya, kabornya. Dari sana Tuhan berkarya. Peralatan yang dibawa enggak banget. Kentongan, kendi, obor, enggak banget. Bukan peralatan yang cocok untuk dibawa berperang. Tapi Tuhan bekerja. Justru kadang-kadang Tuhan bekerja bukan karena banyaknya modal. Bukan karena luar biasanya kita. Tetapi justru karena terbatasnya kita, tidak mampunya kita, di sana Tuhan bekerja. Sebab memang terbatasnya modal, terbatasnya kehidupan kita, kekurangan kita tidak jadi masalah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saul pikir bahwa dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai, dengan lembing, dia bisa utus Daud untuk kalahkan Goliat.
Tapi ternyata apa? Ketika Daud coba berjalan dengan baju zirah, dengan ketopongnya, dengan pedang, dengan perisainya, Saul, Daud nggak bisa. Apa yang ada pada Daud? Daud hanya punya 5 batu licin yang diambil dari sungai. Tapi siapa sangka bahwa Goliat yang begitu besar, bahkan Saul sendiri tidak berani lawan, tumbang hanya dengan satu lemparan batu licin. Terbatasnya modal tidak jadi persoalan. Saya selesai program doktoral itu tahun 2020. Seharusnya tahun 2016 saya selesai karena saya mengambil program doktoral itu tahun 2013. Tapi lagi-lagi karena berharap mujizat terjadi 2016 karena harus ujian negara, waktu itu masih sistem ujian negara. Tahun 2016 kami harus membayar 12.500.000 supaya disertasi kami diuji oleh dosen negara. Tapi waktu itu jumlah 12.500.000 tahun 2016 itu sangat besar. Beda dengan sekarang mungkin sudah turun ininya karena inflasi. Akhirnya memutuskan untuk tunda. Tahun 2020 kami melihat bahwa limit studi karena 2013, 2020 itu 7 tahun. Kalau nggak selesai harus drop out. Maksud itu memberanikan diri melangkah dengan iman. Ngomong sama yayasan, kami akan cicil. Akhirnya selesai, wisuda, dan terima map di dalamnya. Tulisan selamat, sukses, jangan lupa bayar utang. Nggak ada ijazah, nggak ada transkrip nilai. Selamat, sukses, jangan lupa bayar utang. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, oh Tuhan terima kasih sudah wisuda, sudah selesai. Eh, untuk wisuda saja itu habis sekitar 15 juta, belum untuk finishing. Waduh itu banyak sekali waktu itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, utang saya masih terlalu banyak. Lakukan mujizatmu. Saya nggak punya uang Tuhan. Aku nggak mau membebani siapapun. Uang di dompetku waktu itu hanya terbatas. Di rekeningku juga sangat terbatas. Tuhan jangan permalukan aku. Tuhan lakukan mujizat. Tiba-tiba jam mengajar saya bertambah. Saya nggak minta ditambah. Kemudian ada orang yang minta pemuritan. Saya lakukan M3, SPK di mana-mana. Pulang-pulang dikasih amplop, puji Tuhan. Ada ada seorang ibu yang kemudian telepon anaknya kerasukan setan. Saya datang dalam nama Yesus, keluar kau setan, keluar dia cepat-cepat. Pulang-pulang dikasih amplop, ya dalam amplop ada duit, simpan. Ada 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 orang yang panggil, saya pikir yang mau didoakan manusia, ternyata yang mendoakan lembu. Kenapa? Lembunya udah 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 waktunya beranak tapi tak keluar-keluar anaknya. Saya bilang sama lembu itu, lembu, kalau kamu mau melahirkan melahirkanlah, kalau kamu mati matilah. Ternyata begitu saya bilang amin, keluar anaknya. Ini ini Bapak udah, oh terima kasih Pak Pendeta. Pulang-pulang dikasih amplop dalamnya ada uang, kumpul 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 1 tahun kurang 1 bulan. Akhirnya tahun 2021 saya lunaskan semua tagihan, saya lunaskan semua tunggakan, saya ambil ijazah, saya ambil transkrip nilai, saya bersyukur kepada Tuhan. Modal yang terbatas, modal saya hanya doa, modal saya hanya khotbah. Saya nggak punya yang lain. Saya bisa main musik, tapi kalau saya gunakan skill musik saya untuk keluar, saya mungkin bisa keluar dari pengembalaan dan yang lain. Saya bisa dunia paduan suara, tapi saya sudah lama tinggalkan itu. Kalau saya ikut-ikut dunia paduan suara, pengembalaan akan terganggu. Yang saya punya adalah mengajar, berkhotbah, doa, kusir setan. Itu modal yang ada pada saya. Itu sangat terbatas. Kemana itu mau dibawa? Tapi Tuhan berkarya melalui itu. Terbatasnya modal tidak jadi masalah. Akhirnya, Tuhan kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbagai persoalan, banyaknya kebutuhan, dan terbatasnya modal kita tidak jadi masalah saat kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita mendengarkan suara Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, maka apapun persoalan kita tidak akan jadi masalah. Mungkin ada yang sedang putus cinta, bilang sama cintamu itu nggak jadi masalah, kawan. Tuhan kasih yang lain. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk dana tertentu atau pekerjaan tertentu. Bilang sama kebutuhanmu, tidak masalah kawan. Tuhan akan sediakan. Mungkin ada yang bergumul dengan aku di kelas aku nggak terlalu pintar. Suruh itu nggak terlalu pintar, suruh maju ke depan juga nggak terlalu. Tapi aku mau bilang, Tuhan bisa pakai hidupmu sedemikian rupa. Terbatasnya kondisimu, kekurangan-kekuranganmu. Di sanalah saat kau berserah, maka Tuhan yang bekerja. Tidak jadi masalah. Puji Tuhan, berbagai persoalan, banyaknya kebutuhan, dan terbatasnya modal.
yang ada pada kita tidak jadi masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, punya Allah yang sungguh baik. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau menemani kami, Engkau mencukupkan, Engkau memberikan jalan keluar. Berbagai persoalan kami, kalau kami hidup bersama dengan Tuhan, tidak jadi masalah. Memang persoalan akan silih datang berganti, tapi itu tidak harus membuat kami bermasalah. Banyaknya kebutuhan juga tidak harus membuat kami bermasalah. Terbatasnya modal kami, kekurangan kami, ketidakberdayaan kami, itu juga tidak harus membuat kami bermasalah. Kami hidup bersama dengan Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang akan lakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan, luar biasa ya.